Kegilaan, dunia yang berbeda, realita yang terbagi dua, dan ketidakwarasan yang benar-benar tidak wajar. Begitulah kehidupan mengerikan dari seorang pasien gangguan jiwa. Semua hal mencekam, semua halusinasi terus tercampur di dalam pikiran seorang pasien skizofrenia. Dan begitulah latar belakang dari manhwa yang akan kita bahas kali ini, yang berjudul Dawn of the Bizarre Immortal. Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita menjelajahi kehidupan penuh kegilaan dari MC kita yang bernama Lee Wowang. Dan tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu tebing, terlihat jika seisi tebing dilengkapi dengan bangunan-bangunan yang seperti rumah. Sedangkan itu, di bawah itu semua, terlihat suatu tempat yang sedikit mencekam. Yang mana di dekat tempat tersebut, ada dua orang yang sedang disibukkan melakukan aktivitasnya. Si pria yang sedang melakukan kegiatannya, ia diganggu oleh seorang wanita yang terlihat cukup gila, di mana wanita itu terus mengganggunya. Bahkan dengan kewarasan yang tersisa, cewek gila itu berkata, jika rasa dari apa yang dilakukan oleh pria itu benar-benar manis. Hanya saja pria itu langsung mendorong pergi si Cegil, yang mana itu membuat si Cegil terjatuh. Si pria yang memiliki nama Lee Wowang, ia berkata jika ini bukanlah permen, melainkan obat. Namun meski dirinya mencoba menjelaskan ke si cewek gila itu, ia mengetahui jika mereka tidak akan mengerti. Terutama semua ini terjadi karena lingkungan kehidupan mereka benar-benar tidak jelas. Di sekeliling dirinya, isinya hanyalah orang-orang bodoh, aneh, dan penyakitan. Karena ia mengetahui jika tempat ini merupakan tempat terkutuk. Bahkan ia bertanya tentang kenapa dirinya bisa berada di sini bersama dengan orang-orang gila ini. Namun ketika dirinya terus memikirkan hal tersebut, terdengar sebuah jeritan dari seseorang yang sedang memohon. Karena tidak jauh dari tempat Wowang, terlihat ada seorang ugly bastard yang memaksa seorang gadis. Bahkan di sana, gadis berambut putih itu memohon kepadanya untuk memaafkannya. Melihat kejadian itu, orang-orang gila yang ada di dalam gua tersebut, mereka malah tertawa senang. Karena sepertinya akan ada tontonan yang menarik. Sedangkan Wowang yang sedang disibukkan untuk meracik obat, dirinya benar-benar terganggu dengan tawa dari orang gila yang ada di sekitarnya. Bahkan ia berpikir jika ini semua hanyalah kepalsuan. Namun meski dirinya terus mencoba untuk tetap waras, nyatanya ia tidak tahan dengan kejadian tersebut. Hingga akhirnya ia langsung melayangkan ulekan batu ke arah wajah ugly bastard yang memaksa si gadis. Karena meski dirinya terus menganggap jika semua kejadian ini merupakan kepalsuan, tapi bagaimana bisa semua ini terasa sangat nyata. Si ugly bastard yang dipukul kepalanya, ia tentu saja kesakitan. Bahkan dengan marah ia berkata kepada Wowang, "Berani sekali memukul seperti ini. Apa kau tak tahu jika master menyayangiku? Jika diriku memberitahukannya, maka tamat riwayatmu." Mendengar ancaman dari si ugly bastard, Wowang membalasnya dengan tatapan tak kenal takut. Terutama kenapa jika dia mengetahuinya, karena nyatanya orang itu tidaklah penting. Tapi ketika Wowang berkata seperti itu, orang-orang gila yang ada di gua, mereka langsung hening dan menatap kesal ke arahnya. Karena berani sekali bocah tak tahu diri menghina sang master. Hanya saja ketika itu terdengar seseorang yang baru saja masuk ke dalam gua, di mana ia bertanya apakah perdebatannya sudah selesai. Dan jika selesai, bagi Junior Lee dan Junior Wang diharap mengikutinya. Karena saat ini master telah memanggil. Pria berbaju putih, ia adalah Xuan Yang, di mana dirinya merupakan salah satu dari murid langsung sang master. Yang mana ketika ia berkata seperti itu, si cewek gila tersenyum senang. Sedangkan Wowang, ia sedikit terdiam. Sedangkan itu, si ugly bastard sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh senior Xuan Yang. Karena saat ini merupakan giliran si bocah tak tahu diri.
Jadi ia percaya jika Huowang akan berakhir. Yang mana dari hal itu jugalah Huowang hanya menatap tajam kepada si Ube. Tapi ketika ia bersiap untuk mengikuti senior Xuanyang, tiba-tiba saja pergerakannya ditahan oleh seseorang. Karena nyatanya si gadis berambut putih menahan Huowang untuk jangan pergi mengikutinya. Hanya saja meski begitu, Huowang menyingkirkan lengannya, serta akhirnya ia dan si Cegil mengikuti Xuanyang. Di mana dari tindakan itu, si gadis berambut putih dirinya hanya bisa menatap akan kepergian dari penolongnya. Beberapa saat kemudian, terlihat jika kelompok Huowang sedang berjalan keluar gua. Namun di sana Huowang dipenuhi dengan banyaknya pertanyaan, terutama apa yang terjadi kepada dirinya, karena bagaimana bisa dirinya termakan emosi. Padahal biasanya ia tidak bertindak seperti itu. Dan dengan itu jugalah ia memantapkan hatinya jika dirinya tak bisa membiarkan pikiran-pikiran tidak nyata ini mempengaruhi emosinya. Karena dengan apa yang terjadi saat ini, itu bukanlah dirinya yang sebenarnya. Jadi ia mencoba untuk segera kembali tenang. Hanya saja ketika Huowang sedang mencoba menenangkan diri, si Cegil kembali mengganggunya, yang mana itu membuat Huowang menjadi kesal. Bahkan ia bertanya tentang apa yang diinginkannya. Di mana si Cegil pun kemudian memperlihatkan suatu barang yang ada di lengannya, serta bertanya apakah Huowang ingin permen. Melihat tindakan dari si Cegil yang sedikit tidak waras, Huowang hanya dapat terdiam. Tapi karena ia tidak ingin terus diganggu, dirinya pun mengambil permen tersebut. Yang mana dari hal itu, si Cegil menjadi senang. Serta ia berkata jika Master sangatlah baik. Jadi ia mengajak Huowang untuk mengikuti perintahnya agar mendapatkan banyak manisan. Beberapa waktu berlalu, Huowang dan si Cegil, mereka berdua telah tiba di kediaman masternya. Yang mana di sana Huowang menatap tajam dengan apa yang dilihatnya. Karena saat ini, di ruangan tersebut ada tungku alkimia besar yang sedang menyala. Beberapa saat mereka berjalan, akhirnya mereka telah tiba di hadapan masternya. Di mana dengan segera, si Cegil pun langsung memberikan hormat kepada sang master. Sedangkan si master tua yang ada di sana, ia sedang disibukkan dengan ulekan raksasa. Tapi mengetahui jika kedua muridnya telah tiba, ia merasa cukup senang karena kedua muridnya itu membuat dirinya tidak sabar untuk menunggu. Ia yang ada di sana tiba-tiba saja langsung melompat dari tempat duduknya, serta dengan segera ia mendarat di belakang si cewek gila. Bahkan tanpa aba-aba, dirinya langsung menggenggam lehernya, serta kemudian melemparkannya ke atas ulekan. Di mana saat ini kegilaan si Master benar-benar tiada taranya. Si Master yang melemparkan si Cegil ke dalam ulekan tentu saja kembali bersiap dengan ulekannya. Yang mana si Cegil yang tenggelam di dalam ramuan obat yang telah diracik masternya, ia bertanya apa mungkin ini semua merupakan bahan untuk permen. Hanya saja di saat ini jugalah si Master kembali menggunakan ulekannya. Bahkan dengan kuat, ia langsung menggeprek si Cegil dan kemudian ia mencampurkannya dengan ramuan obat yang telah diracik. Karena nyatanya ia menggunakan si Cegil untuk membuat pil peningkatan kultivasinya. Dengan menyelesaikan ulekan bahan yang diperlukan, masternya menyuruh beberapa pelayan untuk menyalakan tungku. Karena saat ini ia sedang terburu-buru untuk menyempurnakan pilnya. Sedangkan Huowang yang masih berdiri di tempatnya, ia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Karena nyatanya ia tidak memahami dengan ketidakwarasan di tempat ini. Dengan tungku yang telah disiapkan, terlihat saat ini ada dua murid langsung yang telah bersiap untuk menuangkan racikan obat yang baru saja dibuat sang master. Di mana saat ini racikan obat yang terdiri dari cairan merah dan tulang mulai dimasukkan ke dalam tungku alkimia. Yang mana dalam beberapa saat tersebut jugalah si master benar-benar menikmati aroma harum dari racikannya. Sedangkan Huowang yang melihat itu semua, ia tentu saja terus mencoba untuk menenangkan diri. Karena ia menganggap jika ini semua merupakan kepalsuan.
dan tentang Pak Tua gila ini pasti merupakan kepalsuan. Tapi ketika Huawang sedang memikirkan itu semua, si Master bertanya kepadanya, apakah benar Huawang menganggap dirinya tidak penting? Yang mana meski si Master berkata seperti itu, Huawang sendiri terus diliputi dengan kegilaan di pikirannya. Karena saat ini ia meyakini jika apa yang terjadi di hadapannya adalah ilusi. Melihat jika Huawang mengabaikan pertanyaannya, si Master menjadi murka. Bahkan di sana ia bergerak cepat ke arah Huawang. Namun bagi Huawang, ia terus mencoba untuk fokus, di mana ia berpikir jika ini semua merupakan palsu. Hingga ketika masternya tepat di hadapan Huawang, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh mulai terjadi. Karena saat ini Huawang berhasil menghilangkan kepalsuan. Dan setelah semua keributan telah usai, ia mulai membuka kembali matanya, di mana saat ini terlihat jika apa yang terjadi selama ini akhirnya telah hilang. Karena nyatanya semua kepalsuan yang dirinya lihat merupakan penyakit halusinasi yang sangat kronis. Terutama ia merupakan salah satu pasien dari rumah sakit jiwa. Beberapa waktu berlalu, di sebuah rumah sakit jiwa, terdengar jika ada sebuah obrolan antara Pak Dokter dengan Li Huawang. Dan Huawang kemudian menjelaskan jika dirinya terjebak di tempat yang sama dan melakukan hal yang sama seperti terakhir kali. Hanya saja kali ini, Master tua itu membunuh seseorang tepat di hadapannya, di mana ia menghancurkan seorang murid sampai berkeping-keping dengan sangat kejam. Bahkan Master tua itu mencoba menggunakan bagian tubuhnya untuk memurnikan pil. Mendengar penjelasan dari Huawang, Dr. Li tentu saja mencatat perkembangannya jika halusinasi dari penyakit skizonya semakin memburuk. Namun di sana Huawang bertanya kepada Dr. Li, apakah dirinya bisa memberitahukan tentang apa yang dimaksud dengan halusinasi yang berbeda? Karena bagaimana hal itu bisa mencerminkan status psikologis serta kondisi alam bawah sadarnya. Tapi di sana Dr. Li berkata untuk tak usah mempedulikan masalah tersebut, melainkan Huawang harus lebih memperhatikan durasi dari setiap halusinasi yang dialaminya. Karena tentu saja itu agar stabilitas mental Huawang terus terjaga. Juga ia mengingatkan kepadanya, setelah Huawang berhasil menyingkirkan gangguan persepsi halusinasinya, maka ia harus ingat jika semua yang terjadi adalah sesuatu yang tidak nyata. Dengan berkata seperti itu, Dr. Li pun keluar dari ruangan Huawang. Tapi sebelum ia pergi, ia berkata kepada Huawang, setiap kali dirinya mengalami halusinasi, ia harus ingat untuk mengikuti pemikiran dan tindakan yang logis. Karena hanya dengan cara ini saja, Huawang bisa keluar dari rumah sakit sesegera mungkin. Ketika Dr. Li berkata seperti itu, terlihat ada seorang gadis cantik yang mulai memasuki ruangan Huawang. Serta ia kemudian berkata dengan senyuman ke arah Huawang tentang apakah dirinya mendengar saran dokter. Yang mana ketika Huawang mendengar suara tersebut, ia tentu saja sedikit terkejut. Karena saat ini terlihat jika seorang gadis cantik mengingatkan kepada Huawang untuk mematuhi dan mendengarkan kata-kata dari dokternya. Yang mana nyatanya ia adalah Nana, pacar Li Huawang. Melihat kehadiran Nana, Huawang tentu saja langsung memanggilnya. Tapi di sana Nana langsung mengambil sebuah kursi, serta dengan segera ia pun duduk di samping Huawang. Tapi ketika ia melihat Huawang, dirinya langsung melayangkan ejekan. Karena saat ini terlihat jika senyuman Huawang benar-benar jelek. Nana juga berkata kepadanya untuk berhenti tertawa, karena saat ini dirinya telah membawakan sesuatu bagi Huawang. Bahkan dengan senang ia mengatakan jika yang dibawanya adalah buku materi yang telah guru sekolahnya susun sendiri. Tapi melihat Nana yang seperti itu, Huawang tentu saja bertanya dengan ekspresi sedih. Terutama apakah ini merupakan cara Nana untuk membalas dendam kepadanya? Padahal selama ini mereka selalu bersama sejak kecil. Di mana melihat kekecewaan dari Huawang, Nana langsung memukulkan buku materi tersebut. Karena tentu saja ini belumlah semuanya. Dengan itu jugalah Nana langsung mengeluarkan sebuah PSP.
Bahkan saat ini terlihat jika wajah Nana terlihat sangat bahagia. Tapi ketika Huawang hendak mengambilnya, tiba-tiba saja Nana menarik kembali PSP-nya serta berkata, jika Huawang menginginkannya, maka panggil dirinya sebagai kakak. Yang mana tanpa berpikir dua kali, Huawang memanggil Nana dengan panggilan kakak tersayang, serta dengan segera ia langsung menggenggam PSP tersebut. Mendapatkan PSP di lengannya, Huawang berkata jika tinggal di rumah sakit jiwa setiap harinya membuatnya bosan. Karena meski dirinya tidak gila, tapi ia hampir menjadi gila. Namun mendengar perkataan dari Huawang, Nana pun berkata jika Huawang harus mengurangi waktu bermain gamenya. Terutama ia jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya, karena ia tidak ingin Huawang untuk melupakan janji yang telah dibuatnya. Dan ketika mendengar itu, Huawang pun membalas jika dirinya tentu saja mengingatnya, karena selama ini dirinya tidak melupakan janji tersebut, yaitu untuk memasuki universitas yang sama bersama dengan Nana. Jadi karena itulah, Huawang langsung mendekap Nana serta berkata jika dirinya pasti akan segera sembuh. Dan Nana yang mendengarnya, ia merasakan sedikit kesedihan. Tapi di sana ia berdoa agar Huawang segera pulih. Karena hingga itu terjadi, dirinya akan tetap untuk menunggu. Beberapa saat berlalu dan hari telah sore. Mengetahui hal itu, Huawang pun berkata kepada Nana jika dirinya akan mengantar kepulangannya sampai ke gerbang halaman. Yang mana Nana dengan senang hati menerimanya. Tapi ketika Huawang baru menggunakan sendal, tiba-tiba saja ia merasakan gejala kegilaan yang sering dialaminya. Bahkan ia merasakan sedikit pusing akan hal tersebut. Namun ketika ia melihat sebuah cobek dan ulekan di mejanya, ia benar-benar terkejut. Karena bagaimana bisa itu ada di sini. Hanya saja ketika Huawang sedang mencoba menahan rasa pusingnya, Nana langsung mengkhawatirkannya, serta bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Dari itu jugalah Huawang mencoba menahan perasaan pusingnya, serta berkata kepada Nana jika dirinya baru saja terkena tipuan. Jadi, apakah Nana takut? Dan mendengar alibi tersebut, Nana menjadi kesal kepadanya. Karena kenapa pacarnya ini malah menjahilinya? Apa mungkin dirinya masih anak-anak? Karena itu jugalah saat ini Nana yang kesal langsung berjalan pergi dari ruangan Huawang. Sedangkan Huawang yang melihatnya, ia mengecek kembali ke meja miliknya. Namun melihat jika ulekan telah tidak ada, ia berpikir apa mungkin dirinya salah lihat. Yang mana karena Huawang menganggap jika itu merupakan halusinasi, ia pun segera mengejar Nana. Karena tentu saja ia telah berjanji untuk mengantarnya. Huawang yang mengejar Nana, ia tentu saja berkata kepadanya untuk jangan marah. Karena apa yang dirinya lakukan sebelumnya hanya ingin membuat Nana tersenyum. Namun melihat jika Nana tidak berbalik dan terus berjalan pergi, ia berpikir apa Nana benar-benar mengabaikannya. Dimana dari itu jugalah Huawang mencoba untuk memperhatikan ekspresi wajah Nana. Tapi ketika Nana berbalik kepadanya, terlihat jika Nana tersenyum senang ke arah Huawang. Karena nyatanya ia juga bercanda dengan sikap ketidakpeduliannya itu. Tapi selain itu ia juga berkata jika dirinya akan kembali lagi minggu depan. Jadi ia berharap agar Huawang tetap menjaga kesehatannya. Dari itu jugalah kedua sejoli tersebut akhirnya kembali terpisahkan. Namun saat ini mereka berjanji akan bertemu kembali di minggu depan. Serta karena sekarang Nana telah pergi, Huawang berjalan di dalam kesendirian. Yang mana nyatanya ia masih terpikirkan dengan ulekan obat yang ada di meja ruangannya. Bahkan ia berpikir apa mungkin kondisi dirinya semakin memburuk. Terutama jika kondisinya semakin memburuk, ia mengetahui jika dirinya takkan bisa keluar dari rumah sakit dengan cepat. Jadi ia berpikir tentang bagaimana cara untuk menepati janjinya kepada Nana. Karena sepertinya ia akan sulit untuk bisa berkuliah bersama. Hanya saja mengalihkan pemikiran jelek tersebut, Huawang percaya jika tidak ada yang salah dengan perawatan Dr. Lee. Karena ayahnya telah mengatakan jika Dr. Lee merupakan dokter terbaik.
Memikirkan semua itu, Wowang menjadi sangat kesal karena semua ini benar-benar sangat menyebalkan. Tapi ketika ia mengungkapkan kekesalannya itu, tiba-tiba saja ia sedikit terganggu oleh sesuatu karena ia merasa jika ada sebuah sesuatu di dalam saku bajunya. Jadi ia pun penasaran akan apa itu. Dengan itu jugalah ia mengambil benda yang ada di dalam sakunya. Hanya saja ketika ia melihat jika itu merupakan cairan merah, ia tentu saja bertanya-tanya, apa mungkin itu merupakan permen yang diberikan oleh si cewek gila sebelumnya? Bahkan ia berpikir tentang halusinasi apa yang bisa muncul ke dalam dunia nyata. Dimana ketika ia bisa merasakan rasa dari permen itu, ia merasa jika dirinya harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Dr. Lee. Tapi sebelum ia berpikir dengan baik, tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Karena jika ini benar, jika permen yang ada di lengannya ini bukanlah halusinasi, bukankah itu artinya merupakan suatu kesempatan? Dimana dari saat itu jugalah terlihat jika Wowang sedang merencanakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, di sebuah gua, terlihat saat ini jika Wowang telah kembali ke dalam dunia imajinasinya. Bahkan ia berkata kepada orang-orang tidak waras itu tentang apakah mereka memiliki uang, seperti halnya sebuah giok atau emas. Karena mau bagaimanapun mereka memilikinya, di gua kegilaan ini sangatlah tidak berguna. Hanya saja meski Wowang telah menjelaskannya, orang-orang bodoh itu tak dapat mengerti perkataannya, di mana ia berpikir jika ini benar-benar sial. Karena bagaimana bisa para pecandu narkoboy bodoh ini bisa memiliki uang. Namun ketika itu, tiba-tiba saja dirinya dipanggil oleh seseorang, yang mana saat ini terlihat jika si gadis berambut putih yang bernama Bai Ling Miao mengajak Wowang untuk mengikutinya. Dengan itu jugalah Wowang dan Ling Miao pergi ke pojokan gua, serta di sana Wowang bertanya tentang apa maunya. Tapi saat ini, Ling Miao langsung melepaskan sebuah gelang di kakinya, serta ia bertanya kepadanya, apakah benda ini bisa membantu senior Wowang? Melihat jika Ling Miao memberikan gelangnya, Wowang tentu saja mulai memperhatikannya. Bahkan meski itu terlihat tipis, tapi sepertinya itu cukup berat. Di mana tidak peduli dirinya melihat itu, benda tersebut pasti merupakan emas. Mendapatkan gelang emas, Wowang berkata kepadanya jika dirinya akan meminjam gelang kaki ini untuk sementara waktu. Jadi ketika ia telah selesai dengan urusannya, ia akan mengembalikannya kepada Ling Miao. Serta karena Ling Miao telah memberikan itu, Wowang pun memberikan suatu minuman kepada Ling Miao, di mana ia berkata jika itu bisa langsung diminum dan rasanya manis. Tapi ketika Wowang sedang berbicara dengan Ling Miao, terlihat jika orang-orang tidak waras di dalam gua sedang memperhatikannya. Bahkan mereka berkata jika sepertinya pemandangan ini benar-benar mengecewakan, karena mereka berharap jika Wowang bermain dengan gadis itu. Ketika mereka terus memperhatikan Wowang, tiba-tiba saja senior Xuan Yang muncul secara mendadak. Bahkan ia bertanya tentang kenapa mereka berkumpul di sini, terutama kenapa tidak kembali bekerja. Di mana dengan kemunculan Xuan Yang, kerumunan dari orang-orang gila mulai bubar, karena mereka mengetahui jika Xuan Yang merupakan murid langsung dari Master. Tapi ketika Xuan Yang melihat Wowang, ia sedikit terkejut, karena ternyata Wowang tidak menjadi bagian dari pil penuntun Master. Jadi ia merasa jika itu sungguh memalukan. Dan karena itu jugalah ia memerintahkan Wowang untuk kembali bekerja keras, terutama dengan situasi obat Master yang belum siap. Ia berkata untuk tetap berhati-hati, terutama jangan memancing kemarahan Masternya. Sementara itu, Wowang yang memperhatikan Xuan Yang, nyatanya ia terfokus ke arah sebuah batu giok yang tergantung di bajunya, di mana ia berpikir jika liontin giok itu pasti merupakan benda antik. Jadi meski saat ini Xuan Yang memilikinya, tapi sebentar lagi itu akan menjadi miliknya. Beberapa waktu berlalu, di tengah malam, di kediaman Xuan Yang, terlihat saat ini jika Wowang telah berhasil menyusup.
Bahkan ia tak menyangka jika ini akan berjalan lancar. Dimana jika giok tersebut bisa dirinya bawa dan dijual, setidaknya itu akan bisa membiayai biaya kuliahnya dan juga Nana. Mendapatkan liontin giok, Huowang tentu saja sangat senang. Dimana saat ini ia pun segera bergerak untuk kembali ke tempat asalnya. Namun ketika ia menuruni tangga, pandangannya teralihkan oleh sumber cahaya yang terlihat. Yang mana ia bertanya-tanya, apa mungkin ada orang yang sedang berjaga? Tapi ketika ia sedang mempertanyakan itu, tiba-tiba saja Xuan Yang muncul dari arah belakang. Dimana ia bertanya kepada Huowang tentang kenapa dirinya ada di sini. Huowang yang ada di sana, ia benar-benar terkejut dengan kehadiran Xuan Yang. Tapi di sana ia kemudian balik bertanya tentang kenapa senior Xuan Yang malah menggunakan pakaian para budak pil. Dan dengan itu jugalah Xuan Yang menjelaskan jika Huowang benar-benar beruntung. Serta akhirnya ia ditarik oleh Xuan Yang untuk mengikuti kelompoknya. Karena saat ini mereka berencana untuk melarikan diri dari tempat yang benar-benar gila. Bahkan penjaga gerbangnya telah diatasi. Mendengar hal tersebut, Huowang menjadi cukup terkejut. Karena bagaimana bisa Xuan Yang yang merupakan murid langsung master berencana melarikan diri? Apa mungkin mereka berencana untuk mengkhianati masternya? Hanya saja ketika Huowang mempertanyakan itu, Xuan Yang langsung mendorongnya ke dinding tebing. Di mana ia berkata dengan kesal, jika Huowang tidak ikut, maka lebih baik mati saja di sini. Karena tidak mungkin dirinya meninggalkan Huowang untuk melaporkan masalah ini kepada bajingan itu. Huowang yang ditahan di dinding, ia benar-benar tidak menyangka jika kejadiannya akan seperti ini. Tapi mau bagaimanapun, ia akan selalu bisa kembali ke rumah sakit. Karena hal apa juga yang bisa dilakukan oleh sekelompok NPC di dalam halusinasinya. Dimana dengan itu jugalah Huowang menenangkan dirinya. Yang mana ketika ia membuka matanya, ternyata ia benar-benar kembali ke kehidupan aslinya. Tapi sayangnya, meski ia telah kembali, dirinya masih terikat di kasur. Bahkan meski dirinya ingin meminta tolong kepada suster, tapi ia berpikir jika sepertinya mereka sudah tertidur lelap. Jadi saat ini tidak ada cara untuk memeriksa apakah liontin giok dan gelang emas yang dirinya dapatkan itu bisa ditarik ke dunia nyata. Dengan itu jugalah Huowang tidak memiliki pilihan lain, di mana ia memutuskan untuk kembali ke dunia halusinasinya. Dan ketika dirinya telah kembali ke dunia halusinasi, ternyata dirinya masih ada di tempat yang sebelumnya. Hanya saja saat ini ia berpikir, apa mungkin orang-orang itu telah kabur? Tapi melihat jika orang-orang itu telah pergi, ia menjadi menyombongkan kemampuannya. Karena tidak mungkin orang-orang di dalam halusinasinya itu bisa menyakiti dirinya. Dan dengan itu jugalah ia pun kembali ke tempat asalnya. Beberapa waktu berlalu, terlihat seseorang yang berlari terburu-buru ke ruangan kegilaan, di mana ia memerintahkan orang-orang yang ada di sana untuk segera bangun. Karena saat ini, Master telah memerintahkan semua orang untuk berkumpul di Aula Hui'an. Melihat kedatangan seorang murid langsung, orang-orang kurang balas itu, mereka tentu saja mempertanyakan tentang apa yang terjadi. Tapi mau bagaimanapun, mereka memiliki pemikiran yang sama, yaitu segera bergerak ke Aula Hui'an. Karena jika terlambat, mereka bisa saja terkena masalah. Yang mana dari itu jugalah Huowang mengikuti mereka. Dan saat ini orang-orang tersebut telah berada di depan Aula Hui'an. Si master tua yang ada di aula, ia bertanya apakah semua orang sudah ada di sini. Namun melihat kehadirannya itu, Huowang tentu saja bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Pak Tua itu sekarang. Di mana si master tua kemudian menjelaskan, jika tadi malam sekitar jam 3 ada beberapa orang yang mencoba untuk melarikan diri. Dan di antara mereka ada beberapa murid pribadinya, yang mana karena sikap mereka itu dirinya merasa tersakiti. Ia juga menjelaskan jika aturan dari sekte King Feng sangatlah jelas, di mana hadiah bagi yang melakukan kebaikan dan hukuman bagi orang-orang yang melanggar. Dan mendengar hal itu, Huowang menyadari jika si master tua sedang menarik pengkhianat yang semalam.
di mana Huawang yang melihatnya, ia merasa jika itu sangatlah menyedihkan. Bahkan dengan itu jugalah si Master Tua mengangkat mereka ke udara, serta kemudian ia membuka ruang misterius menggunakan kemampuannya, di mana akhirnya orang-orang itu langsung dilemparkan ke dalam ruang misterius tersebut. Huawang yang ada di sana, ia mencoba untuk terus mewaraskan pikirannya, karena nyatanya ia harus bertahan dengan semua kegilaan yang ada. Bahkan ia berpikir jika semua yang ada di dalam dunia halusinasi ini diciptakan oleh dirinya. Jadi meski dirinya mendengar jeritan dari kesakitan orang-orang itu, ia mencoba untuk tak perlu takut. Tapi ketika ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada suatu benda yang hampir menebas dirinya, yang mana nyatanya itu merupakan tentakel mengerikan dan akhirnya membunuh salah satu dari orang-orang tidak waras tersebut. Melihat kejadian tersebut, Huawang tentu saja sangat terkejut. Bahkan ia bertanya-tanya tentang benda apa itu sebenarnya. Apa mungkin itu merupakan salah satu dari yang dirinya ciptakan di dalam halusinasinya? Hanya saja meski ia berpikir seperti itu, nyatanya itu tidaklah mungkin. Karena sesuatu yang berasal dari halusinasi tidak bisa menyakitinya. Yang mana itu artinya, ini merupakan kali pertama dirinya menyaksikan sesuatu yang hampir menyakitinya. Sementara itu, si Master Tua yang ada di sana, ia menjelaskan kepada orang-orangnya, jika di masa depan ada murid lain yang memiliki niat nakal, maka mereka harus mengingat dengan apa yang dilihat hari ini. Karena apa yang terjadi kali ini merupakan takdir bagi orang-orang yang nakal. Serta selain itu, ia memberitahukan kepada para muridnya, jika membantu seseorang mencapai puncak keabadian, itu merupakan tindakan kebajikan yang luar biasa. Jadi jika dirinya berhasil naik ke puncak keabadian, dirinya tidak akan melupakan kebaikan murid-muridnya. Si Master Tua yang menjelaskan hal itu, ia berjalan mendekati Huawang, di mana ia bertanya kepadanya tentang kenapa dirinya tidak ikut melarikan diri. Karena bukankah tadi malam para pengkhianat itu mengajaknya pergi bersama? Tapi Huawang yang ada di sana, ia mencoba untuk tetap menenangkan diri. Karena sampai saat ini, ia menganggap jika dunia ini merupakan dunia halusinasi. Jadi baik itu Master Tua dan orang-orang yang lainnya, mereka hanyalah orang-orang yang tidak ada artinya. Di mana mereka itu hanyalah sebuah pemikiran di dalam hatinya. Jadi kenapa juga dirinya harus takut kepadanya? Sedangkan itu, si Master Tua yang melihat jika Huawang hanya diam saja, ia langsung menepuk kepalanya, serta berkata jika Huawang cukup hebat. Bahkan karena dirinya merasa ada sebuah potensi besar di dalam diri Huawang, si Master Tua memutuskan jika Huawang akan diangkat sebagai murid resminya dan mengelola ruang persiapan. Mendengar hal itu, Huawang berpikir apa mungkin itu artinya status miliknya meningkat. Tapi ketika memikirkan hal lain, sepertinya itu karena hari ini ada banyak murid langsung yang telah mati. Jadi si Master Tua sedang kehabisan pembantu. Tapi selain itu, si Master Tua berkata, karena Huawang telah menjadi murid langsungnya, tentu saja Huawang harus memiliki nama Daois. Jadi ia berkata, jika mulai saat ini, nama Daois milik Huawang adalah Xuanyang. Mendengar hal tersebut, Huawang merasa jika nama itu benar-benar tidak menguntungkan. Karena tentang Xuanyang yang mati, itu artinya dirinya merupakan Xuanyang yang baru. Tapi ketika Huawang memikirkan itu, tiba-tiba saja si Master Tua melemparkan sebuah kantong, di mana ia menjelaskan jika di dalamnya ada 5 buah Divine Pill yang sudah disempurnakan. Dan jika Huawang menelannya, itu tidak hanya akan menambah 10 tahun hidupnya, tapi akan memberikan kekuatan besar untuk mempertahankan diri secara sementara. Dengan itu jugalah Master Tua tersebut kembali menjelaskan kepada murid-muridnya, siapapun yang membantunya akan mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya tentu saja sangatlah besar. Tapi bagi yang menentang, maka mereka akan mengetahui akhir yang tragis. Sedangkan Huawang yang masih terdiam, ia saat ini sedang memperhatikan pil yang diberikan oleh si Master Tua. Karena dirinya bertanya-tanya, apa mungkin pil tersebut merupakan pil yang dibuat dari orang-orang itu?
di mana hal itu mengingatkan dirinya dengan kejadian penggeprekan si Master Tua terhadap si cewek gila. Beberapa waktu berlalu, Wowang yang telah terlepas dari dunia halusinasinya, nyatanya ia berhasil membawa barang-barang itu ke kehidupan realita. Dan sekarang, ia hanya perlu memverifikasi keaslian dari liontin giok dan juga gelang emas. Namun jika emas dan liontin giok itu asli, apa mungkin yang dikatakan oleh si Master Tua itu benar-benar efektif? Jadi ia berpikir, apakah dirinya harus mencoba pil tersebut? Hanya saja ketika ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Nana yang kesal datang ke ruangannya, di mana ia berkata kepada Wowang jika dirinya melewatkan waktu belajar mandirinya, bahkan menyelinap keluar demi menemui Wowang. Jadi ia meminta Wowang jika saat ini benar-benar ada hal penting yang ingin dibicarakannya, karena jika kali ini Wowang bercanda, maka ia harus tahu akibatnya. Tapi ketika Nana menjelaskan itu, Wowang dengan segera menutup pintu dan jendela ruangan miliknya, yang mana itu membuat Nana menjadi terkejut bahkan tersipu. Karena kenapa Wowang menutup tirainya? Bukankah nanti para suster tetap bisa mendengarkannya? Hanya saja ketika itu suara speaker di ruangan Wowang mulai terdengar, di mana di sana para suster berkata jika itu tidaklah masalah karena mereka tidak akan mendengar urusan Wowang. Jadi ia meminta Wowang untuk melakukannya dengan benar. Wowang yang ada di sana tiba-tiba saja memberikan sesuatu kepada Nana. Serta di sana ia berkata kepada para suster, apakah mereka tidak terlalu banyak bergosip? Karena lebih baik mereka memperhatikan saja ruangan ICU. Sedangkan Nana yang menerima sebuah liontin giok, ia bertanya tentang apa itu. Dan Wowang ia mendekatkan tubuhnya ke telinga Nana, serta kemudian berbisik kepadanya. Bahkan dari bisikan yang Wowang katakan, Nana merasakan emosi serius dari hal tersebut. Beberapa hari telah berlalu, Wowang yang ada di ruangannya, ia dipenuhi dengan banyaknya pikiran. Terutama meski setiap orang tidak mempercayainya, bahkan keluarganya menganggap dirinya gila. Tapi saat ini, dirinya hanya bisa berharap kepada Nana. Karena tentang Nana, ia adalah satu-satunya orang yang paling serius ketika mendengarkan perkataannya. Jadi ia berharap agar Nana mempercayai dengan semua perkataannya. Beberapa saat berlalu, dan speaker ruangan Wowang mulai berbunyi, di mana saat ini para suster berkata kepadanya jika pacar kecilnya telah tiba untuk menjenguk. Mendengar hal itu, Wowang tentu saja cukup bahagia, karena ternyata Nana datang menjenguknya kembali. Tapi ketika Wowang keluar dari ruangan, ia melihat beberapa petugas yang bersiap dengan perlengkapannya, dan ia kemudian memanggil salah satu dari mereka serta bertanya tentang apa yang terjadi. Apakah ada sesuatu yang salah? Di mana Tuan Zhao yang merupakan petugas membalas kepada Wowang untuk cepat kembali ke ruangannya serta menguncinya, karena saat ini bukan waktu yang tepat untuk keluar sembarangan. Tapi ketika itu juga Tuan Zhao menjelaskan, jika Wowang melihat si Tua Liu, maka langsung laporkan saja hal tersebut. Karena saat ini, orang itu telah menyelinap pergi dan memuntahkan obatnya. Mendengar hal tersebut, Wowang tentu saja mematuhinya. Namun meski begitu, dirinya bertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Karena bagaimana bisa si Tua Liu melarikan diri dari ICU, di mana tentang ruangan tersebut sendiri sangat sulit untuk dilalui. Hanya saja meski ia memikirkan itu semua, saat ini bukanlah hal yang paling penting baginya. Karena tentu saja ia harus segera bertemu kembali dengan Nana. Beberapa saat berlalu, di suatu halaman di pinggir bangunan, terlihat jika saat ini Wowang telah bersama dengan Nana. Dan Nana berkata kepadanya jika dirinya telah meminta seseorang untuk menilai liontin giok yang Wowang berikan, di mana nyatanya barang itu memanglah barang asli dan nilainya tidak kurang dari 400.000. Mendengar hal tersebut, Wowang tiba-tiba saja tersenyum, serta berkata jika itu seperti yang dirinya harapkan. Bahkan ia telah menduga jika semuanya akan menjadi seperti ini, yang mana dengan segera ia langsung memeluk Nana, karena ia menyadari jika dirinya tidaklah sakit jiwa.
Sedangkan itu, suatu ilusi yang biasanya Huawang lihat langsung berdampak ke dalam kehidupannya. Bahkan saat ini terlihat jika Nana seperti Ling Miao, si gadis berambut putih. Beberapa saat berlalu, Huawang yang telah mengetahui itu, ia kembali menenangkan dirinya, serta berkata kepada Nana jika sepertinya kemampuan miliknya adalah nyata. Jadi ia bertanya, apakah Nana siap untuk menjadi seorang wanita kaya? Namun Nana yang mendengar itu langsung memukul Huawang karena ia memerintahkan untuk berhenti bicara omong kosong. Selain itu, ia juga berkata kepadanya jika dirinya tidak ingin uang, karena dibandingkan dengan sebuah kemampuan, kesehatan Huawang jauh lebih penting. Jadi ia meminta Huawang untuk berjanji jika perawatannya tidak boleh berhenti, dan meminum obat-obatan juga tidak boleh berhenti. Karena jika tidak, maka dirinya tidak akan pernah membantunya lagi. Mendengar rasa kekhawatiran dari Nana, Huawang hanya dapat terdiam. Tapi di sana ia berkata jika dirinya akan berjanji kepada Nana. Hanya saja di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja muncul seseorang dari arah belakang mereka, yang mana orang itu langsung mendorong jatuh Nana serta menahannya. Melihat kejadian tersebut, Huawang tentu saja sangat kesal. Bahkan dirinya memerintahkan si Tua Liu untuk berhenti. Karena tentu saja, ia memerintahkan si Tua Liu untuk melepaskan pacarnya. Hanya saja di saat yang bersamaan, si Tua Liu langsung melayangkan sebuah batako tepat ke kepala Huawang. Di mana dari hal tersebut, membuat Huawang terjatuh. Melihat Huawang yang bercucuran darah di kepalanya, Nana menjadi khawatir kepadanya. Sedangkan Huawang yang melihat Nana diperlakukan seperti itu, ia menjadi sangat tidak berdaya. Tapi saat ini dirinya kembali teringat dengan perkataan si Master Tua, yang mana tentang pil yang diberikannya itu akan memberikan kekuatan besar selama beberapa waktu. Dengan itu jugalah Huawang langsung mengambilnya. Sedangkan Nana yang melihat Huawang, ia bertanya kepadanya tentang ada apa dengannya, yang mana terlihat dari tatapan mata Nana jika Huawang saat ini langsung memakan pilnya. Dan dari itu jugalah perubahan aura di dalam dirinya mulai terjadi. Huawang yang ada di sana, ia tiba-tiba saja bergerak dengan cepat, yang mana dari kejadian itu, sifat Tua Liu menjadi terfokus ke arahnya. Hanya saja di waktu singkat tersebut, Huawang langsung mencengkram kepalanya, serta kemudian dengan keras ia menghantamkannya ke arah tanah. Di mana saat ini terlihat jika Huawang benar-benar marah terhadap si Tua Liu. Dan dengan kemarahannya itu, ia bertanya apakah si Tua tidak mendengarkannya. Karena sebelumnya ia telah berkata jika Nana merupakan pacarnya. Beberapa waktu berlalu, terlihat saat ini ada seseorang yang telah diikat bahkan dirantai di sebuah ruangan, di mana nyatanya Huawang telah ditahan di ruang kurungan pasien yang berbahaya. Tapi Huawang yang sedang diikat berkata kepada Dr. Li untuk melepaskannya, karena yang dirinya lakukan sebelumnya itu hanya untuk membalasnya. Terutama ia melakukan itu semua untuk melindungi Nana, dan si Tua Liu dialah yang menyerang Nana terlebih dahulu. Mendengar perkataan dari Huawang, Dr. Li mengerti jika Huawang hanya memberi serangan balasan. Namun saat ini Dr. Li menatap serius serta bertanya tentang bagaimana cara Huawang melakukan tindakannya. Karena tidak sembarang orang yang bisa melukai seseorang sampai separah itu. Di mana dari itu jugalah Huawang hanya bisa memalingkan tatapannya. Yang mana Dr. Li kemudian kembali berkata untuk memikirkan baik-baik sebelum menjawabnya, karena dirinya sangat benci jika pasiennya melakukan kebohongan. Melihat keseriusan dari Dr. Li, Huawang berpikir tentang apa yang harus dirinya lakukan, karena saat ini ia tidak boleh membiarkan Dr. Li tahu tentang keberadaan pil tersebut. Dan dari itu jugalah Huawang mencoba untuk menutup matanya, di mana saat ini terlihat jika Huawang mencoba lari dari permasalahan tersebut. Dengan kesadarannya yang mulai menghilang, saat ini Huawang kembali dikirim ke dalam dunia halusinasinya. Bahkan ia mengetahui jika apapun yang terjadi, cara tersebut merupakan cara tercepat untuk menyelesaikan masalah.
Serta dengan terbangunnya Huawang di dunia halusinasi, ia mulai melakukan kegiatan barunya sebagai murid dari si Master Tua, di mana saat ini terlihat jika murid langsung dari si Master Tua sedang belajar bersama di sebuah aula pelajaran. Si Master Tua yang ada di sana, ia memanggil Xuan Yuan jika Huawang baru saja bergabung menjadi murid langsung. Jadi akan ada banyak hal yang tidak dimengerti. Yang mana dari itu, ia meminta Xuan Yuan untuk mengajarkan Huawang sebagai kakak seniornya. Dan dari itu jugalah Xuan Yuan mematuhi perkataannya, di mana dirinya akan mengajarkan banyak hal kepada Huawang. Serta karena semuanya telah selesai, si Master Tua mengajak murid-muridnya untuk mulai bubar. Namun Huawang yang ada di sana, ia memperhatikan seseorang yang ada di dekat si Master Tua, di mana ia bertanya-tanya tentang siapa orang itu. Bahkan ia penasaran tentang kenapa orang itu menatapnya begitu sinis. Beberapa waktu berlalu, pelajaran hari ini telah selesai, dan Huawang yang mempertanyakan masalah itu kepada Xuan Yuan, ia mendapatkan jawabannya, di mana Xuan Yuan menjelaskan jika orang di samping Master merupakan kakak senior Zheng Kun, dan sejak beberapa senior membelot, ia merupakan satu-satunya murid yang paling dekat dengan Master. Jadi jika Huawang bertemu dengan Zheng Kun di dalam sekte, maka Huawang harus ingat untuk menunjukkan rasa hormatnya, karena tentang Zheng Kun merupakan orang yang sangat picik. Mendengar penjelasan itu, Huawang berkata kepadanya jika dirinya merupakan murid baru Master. Jadi ia bertanya tentang apa yang harus dirinya lakukan selanjutnya, karena saat ini dirinya memiliki suatu keraguan dalam mengatasi masalah tersebut. Di mana Xuan Yuan pun berkata, meski Master secara pribadi menerima Huawang sebagai muridnya, bahkan mempercayakan pengelolaan ruang persiapan kepadanya, tapi jika Huawang ingin Master mengajarinya jalan menuju keabadian, itu masihlah jauh. Yang mana dari perkataan itu, Huawang sedikit tertarik kepadanya, serta bertanya apakah Master benar-benar bisa mencapai keabadian. Dan Xuan Yuan membalas, secara alami kekuatan Master memanglah luar biasa, tapi untuk teknik keabadian, hanya murid dalam seperti kakak senior Zheng Kun yang bisa mempelajarinya. Jadi karena itulah Huawang tidak perlu terlalu terburu-buru. Dan Huawang yang mendengar itu, ia merasa jika tempat ini benar-benar memiliki banyak hal yang bagus. Jadi ia berencana untuk terus berusaha dan mengambil lebih banyak uang dari tempat yang gila ini. Beberapa saat kemudian, di ruang aula, terlihat saat ini si Master Tua sedang sibuk dengan pembuatan pil. Di mana dengan itu jugalah tungku alkimia besar miliknya tiba-tiba saja memancarkan cahaya yang sangat terang. Dan dengan beberapa waktu singkat itu, akhirnya pil alkimia yang dibuatnya telah selesai. Melihat jika pil tersebut telah selesai dibuat, si Master Tua langsung memasukkannya ke dalam sebuah tabung labu miliknya. Bahkan ia merasa jika hasil dari pil tersebut lumayan berkualitas. Sedangkan Huawang yang memperhatikannya, ia menyadari jika pikiran naifnya adalah salah, terutama tentang pemikiran untuk menghasilkan uang. Itu masihlah terlalu sempit. Karena jika dirinya bisa membawa kekuatan ini ke dunia nyata, pasti itu akan sangat luar biasa. Jadi karena itulah, ia akan berusaha untuk terus menyenangkan si Master Tua, agar si Pak Tua itu mengajarinya teknik Divine Power. Sementara itu, ketika Huawang memikirkan hal tersebut, si Master Tua memanggilnya. Di mana dari itu jugalah Huawang bertanya tentang perintah apa yang ingin masternya berikan. Dan di sana Master Tua itu pun berkata, karena saat ini Huawang bertanggung jawab dalam mengelola ruang persiapan, maka ia harus segera pergi ke sana. Serta bawalah pil penuntun yang bernama Bai Ling Miao. Mendengar permintaan dari si Master Tua, Huawang benar-benar terkejut. Karena bukankah itu adalah si gadis berambut putih, yang mana sepertinya Huawang sendiri memiliki kedekatan dengannya. Tapi melihat jika Huawang terdiam, si Master Tua bertanya dengan sedikit kesal, apa Huawang tidak bisa mendengarnya? Namun daripada dirinya mendapatkan masalah lebih jauh lagi, Huawang tak memiliki pilihan lain kecuali melarikan diri.
Dan dengan menenangkan dirinya, Huawang bisa pergi dari dunia halusinasinya. Hanya saja ketika ia kembali ke realita, tubuhnya masih terikat di kasur. Bahkan saat ini ada dua orang yang telah hadir di hadapannya, di mana itu adalah sang dokter serta ibunya. Melihat kehadiran dua orang itu, Huawang tentu saja bertanya-tanya tentang kenapa mereka ada di ruangannya. Sedangkan ibunya yang melihat Huawang terbangun, ia bertanya kepadanya tentang kenapa kepalanya dibalut seperti ini. Apa mungkin Huawang sakit? Tapi Huawang kemudian membalas, jika itu tidaklah kenapa-kenapa. Jadi ia baik-baik saja dengan ini. Ibunya yang memperhatikan Huawang, ia tentu saja merasa sedikit khawatir kepada anaknya. Bahkan ia mencoba mencari topik pembahasan agar bisa mengobrol bersama. Serta selain itu, ibunya berkata jika dirinya telah membawakan anggur susu favoritnya. Jadi saat ini, ia dengan senang hati akan menyuapi Huawang. Huawang yang mendapatkan perlakuan hangat dari ibunya, ia tentu saja merasakan kelegaan. Tapi kemudian ia berkata, jika ibunya tidak perlu untuk melakukan semua ini, karena hanya tinggal bersama dengannya saja, itu sudah lebih dari cukup. Yang mana dari perkataan itu, ibunya pun mengerti akan Huawang. Bahkan ia beruntung jika Huawang telah bangun. Karena jika tidak, Dr. Lee akan menyeretnya untuk menemui keluarga orang tua yang telah memukulnya. Sementara itu, Dr. Lee yang ada di belakang, ia berkata kepada ibu Huawang jika keluarga pasien Liu telah menunggu. Yang mana dari hal tersebut, ibunya mengerti akan itu. Namun ia meminta izin kepada Dr. Lee untuk mengatakan sesuatu kepada anaknya. Hanya saja Huawang kemudian berkata kepada ibunya jika dirinya hanya melakukan pembelaan diri. Dan si tua Liu lah yang menyerang Nana terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, ibunya membalas jika dirinya telah mengetahui peristiwa tersebut dari Dr. Lee. Jadi ia meminta kepada Huawang untuk tak perlu khawatir. Karena saat ini, ibunya akan selalu berada di samping Huawang. Dan dengan itu jugalah ibu Huawang berkata untuk pergi terlebih dahulu. Yang mana ia meminta Huawang untuk terus mendengarkan perkataan dokter. Serta meminum obatnya tepat waktu. Bahkan saat ini terlihat jika tatapan dari ibunya benar-benar serius dengan masalah yang terjadi. Sedangkan Huawang yang ada di sana, ia tadinya ingin memberitahukan tentang pengalaman nyata di dunia ilusi. Namun Huawang, ia memilih untuk mengurungkan niatnya tersebut. Karena jika dirinya menceritakan pengalamannya, dirinya takut jika ibunya menganggap penyakitnya semakin parah. Jadi karena itulah, ia akan menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya kepada ibunya. Hanya saja ketika Huawang berpikir seperti itu, tiba-tiba saja gejala pusing mulai terjadi. Yang mana saat ini dirinya kembali teringat dengan masalah utamanya. Terutama bagaimana cara dirinya untuk menipu si Pak Tua itu. Dari itu jugalah ia mulai kehilangan kesadaran. Serta kemudian ia pun terbangun kembali di dunia halusinasi. Si Master Tua, ia cukup senang setelah melihat Huawang kembali terbangun. Di mana di sana Huawang langsung memberikan hormatnya kepada masternya. Hanya saja saat ini ia penasaran tentang bagaimana dengan masalah pemurnian pil dengan Bai Ling Miao. Apakah saat ini semuanya telah berakhir? Tapi ketika ia memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja masternya langsung mencengkram dagunya. Di mana ia berkata dengan senang, karena saat ini Huawang telah terbangun. Jadi bukalah mulutnya secara lebar-lebar. Yang mana saat ini terlihat jika masternya langsung memasukkan suatu benda ke arah mulut Huawang. Mendapatkan pemaksaan dari si Pak Tua, Huawang bisa merasakan sesuatu yang menggeliat di seluruh mulutnya. Bahkan ia bertanya-tanya tentang apa yang diberikan oleh si Pak Tua itu kepadanya. Namun di sana si Pak Tua kemudian berkata untuk tetaplah membuka mulutnya dengan lebar. Karena nyatanya ia ingin Huawang untuk menelan Black Taisui ke dalam mulutnya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan.
Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.